Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Selamat siang Pak, untuk di Papua, kami di Papua saat ini sudah pada pukul 14 lewat lah. Jadi selamat siang untuk teman-teman sekalian se-Indonesia. Baik, oke. Baik, setelah saya kemarin IKPLN TV silaturahim dengan mantan GM Papua Pak Benny Marbun. Iya Pak. Nah, sekarang kita juga langsung ke Papua atau di Jayapura dengan anggota IKPLN di Papua. Pertama-tama dan yang utama saya mengucapkan happy birthday Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Tepat hari ini, tanggal 13 Februari tahun 2022, beberapa puluh tahun yang lalu, Bapak hadir di dunia ini. Gimana perayaan? Ada perayaan apa nih di habis ini Pak, di ultahnya ini Pak Bambang nih? Mensyukuri saja Pak, tidak ada yang istimewa. Kami hanya mensyukuri bahwa kami masih diberi kesempatan untuk menikmati karya-karya yang ada hingga pada usia yang ke-60 tahun ini Pak. Ya Pak, jadi tepatnya saya bergabung dengan PLN itu tanggal 25 Maret 1985 Pak, dan ditugaskan di Kaimana seperti itu. Kaimana status itu masih ranting, ya baru 6 jam nyala lah. Jadi menikmati lampu menyala jam 6, kemudian jam 12 padam Pak. Kemudian ya 4 tahun kemudian saya baru diangkat sebagai calon pegawai tanggal 1 September 1989. Kemudian 1 tahun kemudian tanggal 1 Oktober 1990 saya diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, lebih banyak karya saya di Kaimana, hampir 14 tahun di Kaimana Pak. Jadi KSTU Ranting Kaimana saat itu 8 tahun, terus kemudian saya dimintakan ke Fakfak, jadi sekretariat di Fakfak 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Kaimana menjadi supervisor tata usaha di Ranting Kaimana, itu zamannya Pak Benny Marbun. Lalu kemudian tidak lama kemudian, hanya 1 tahun saja, saya ditarik ke kantor wilayah. Di kantor wilayah, di sekretariat, tapi hanya kurang lebih sekitar 4 bulan. Kemudian dipindahkan ke Biak. Saat itu jabatannya kepegawaian dan sekretariat di cabang Biak. Terus kemudian ada perubahan organisasi, dipecah. Saya ditempatkan di sekretariat cabang Biak selama 2 tahun, kemudian dipindahkan ke Sorong, sama juga sekretariat di Sorong, lalu kemudian ditarik ke wilayah, kantor pusat, wilayah Papua dan Papua Barat sebagai pengeluaran aset. Yang narik ini Pak Richard Safkaur ini. Terus dari situ pengelolaan aset tidak lagi, kami sempat dipindahkan ke perencanaan kepegawaian, hanya 1 bulan kurang lebih. Lalu dikembalikan lagi ke sekretariat wilayah 3 tahun, lalu dipindahkan lagi ke Humas dan CSR itu 2 tahun, itu 2016 sampai 2018. Maret 2018 saya landing Pak. Lebih banyak di manajemen rumah tangga Pak saya. Oh gitu, baik Pak Bambang. Pak Bambang, gimana ceritanya? Hanya menikmati kala zaman Pak Bambang 6 jam listrik Pak. Saya sempat juga ditugaskan sebagai operator mesin sih. Jadi untuk 6 jam nyala, nikmat yang didapat itu bagaimana ya? Rasanya kalau gelap gulita itu seperti apa? Jadi jam 12 sebelum lampu dipadamkan, kerap kali ya 1 jam sebelumnya sudah dikasih sinyal bahwa sebentar lagi lampu padam. Nah, kerap kali juga
beberapa event-event di tengah masyarakat itu minta tolong kalau bisa lampunya diperpanjang oleh karena ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti ada acara-acara pernikahan atau apa dan sebagainya, demikian Pak. Terus kapan itu? 24 jam sendiri kapan Pak Bambang kalau boleh tahu Pak? 24 jam itu baru 24 jam itu sekitar tahun 2000 baru 24 jam Pak. Karena itu bertahap loh Pak, bertahap. Jadi 6 jam, kemudian 12 jam, lalu kemudian baru 24 jam Pak. Pak Bambang pernah di operator juga Pak ya? Ya diperbantukan Pak, diperbantukan karena memang single fighter istilahnya di kayak mana diharapkan sebuah paling tidak bisa lah untuk menghandle, umpamanya bila ada rekan yang Muslim, ya yang Kristen ganti dan sebaliknya, demikian Pak. Gimana Pak kerja di operator Pak? Biasa kan Bapak bilang tadi sering di selain rumah tangga ya? Iya Pak. Berapa lama Bapak di operator waktu itu? Sifatnya tentatif saja Pak. Oh, tentatif saja Pak. Ya. Kerja utamanya di tata usaha Pak. Tata usaha ya? Urusan pelanggan. Iya Pak. Ya. Ada pengalaman apa ini dengan pelanggan nih Pak Bambang? Sewaktu di kayak mana terkait dengan pelanggan, kan itu kinerjanya diminta kalau boleh 0 Pak ya, 0 tunggakan. Nah ini memang harus ada kreativitas bagaimana caranya supaya 0 tunggakan. Antara lain memang kita harus banyak turun ke lapangan, menagih, dan sebagainya. Nah tapi yang uniknya ada yang datang sambil membawa rusa atau ayam gitu. Pak, saya tidak punya rekening uang bayar lampu, saya gantikan saja dengan ayam atau rusa, seperti itu Pak. Itu yang pernah saya alami. Tapi diterima juga tuh? Terima Pak. Terus dijual ya mungkin ya? Ya Pak, saya ini Pak, istilahnya saya beli nanti uangnya dipakai untuk bayar lampu. Baik. Masya Allah. Pak Bambang, kemarin saya baru silaturahim virtual juga nih dengan Pak Benny Marbun. Oh iya Pak. Nah, Pak? Beliau kan pernah di sana juga Pak ya? Ya di Fakfak Pak. Waktu Pak Benny Marbun cabang Fakfak, Pak Bambang sendiri di mana posisi? Saya di sekretariat Pak, sekretariat kepegawaian Pak. Berarti satu kantor sama Pak Benny Marbun ya? Iya Pak. Oke, sedikit. Pak Benny Marbun di mata Pak Bambang Wahyono, gimana nih? Selamat untuk Pak Benny lah. Jadi untuk Pak Benny kesan yang bisa saya sampaikan, beliau orangnya teliti dan cukup tegas, lalu ya suka banyak berdiskusi, lalu selalu mencari penyebab dan alasan mengapa hingga harus dilakukan seperti itu. Gitu. Jadi itu beliau suka seperti itu. Jadi umpamanya kalau kita menyampaikan sesuatu, kenapa diambil kebijakan seperti itu, beliau suka bertanya apa menyebabkan hingga kebijakan itu harus diambil ataupun keputusan itu diambil, seperti itu Pak. Pak Bambang sekarang usia udah 60. Dulu waktu masih 50 atau 51, 52, ada nggak persiapan untuk menuju ke 56 itu? Secara khusus belum ada Pak, karena bagaimana Pak ya, saya banyak fokus dengan pekerjaan. Karena begitu banyak beban, sehingga beban yang diterima, sehingga untuk urusan persiapan apa dan sebagainya saya belum sampai ke sana Pak. Jadi kalau sampai ke sana konsentrasi saya nanti bisa terpecah, sehingga saya lebih fokus bagaimana dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, itu saja Pak.
Terus setelah mencapai usia 56, apa nih kegiatan Pak Bambang sendiri? Ya, sebenarnya ini serba kebetulan saja. Kegiatan untuk saat ini saya masuk dalam sebuah lembaga namanya P4S, yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Tertarik dalam hal ini bagaimana berbagi ilmu kepada keluarga-keluarga yang ada di kampung, demikian Pak. Apa aja kegiatannya itu Pak? Jadi P4S ini Pak, itu sebagai penyuluh dan juga sebagai mediator ya. Jadi kalau terlihat di salah satu kampung itu potensinya apa, sehingga kami berada di sana untuk menyampaikan bahwa itu dapat diolah untuk menambah pendapatan penduduk tempat, demikian Pak. Itu saya lihat kemarin foto-fotonya banyak sekali itu Pak, kegiatannya tuh Pak. Mungkin di akhir Zoom ini akan saya tampilkan semua foto-foto berupa slide foto ntar Pak. Oh iya Pak, jadi P4S yang saya geluti ini sebenarnya, kalau boleh saya cerita Pak awal Pak ya. Ya, silakan. Jadi sewaktu kami kembali dari Bogor ke Jayapura, sempat dihubungi oleh keponakan di Makassar, menanyakan, dia bilang, Mas itu di Jayapura banyak nggak sagu? Banyak, emangnya kenapa? Diolah sebagai apa di sana? Ah, biasa-biasa saja saya sampaikan. Oke. Nah, sekembalinya di Jayapura, saya sempat diundang untuk mengikuti sebuah festival sagu. Lalu saya melihat masyarakat dalam mengolah sagu itu sebagai bahan pokok itu hanya sebatas ya tepung sagu yang dibakar saja ataupun dibuat papeda istilahnya di sini. Nah, seperti itu. Lalu saya katakan, mau tidak untuk diolah menjadi lebih baik lagi? Katanya sih mau gitu. Nah, terkait dengan hal itu, kemudian saya terus-menerus mencari bagaimana untuk langkah-langkah berikutnya ini. Nah, saya temukan sebuah lembaga di bawah Peraturan Menteri Pertanian, yaitu nomor 33 tahun 2016, yaitu Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian. Nah, saya berada di situ, saya lalu kemudian saya bersama-sama dengan Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Kampung, kami lalu berbicara, diskusi di situ terkait dengan kelembagaan ini, sehingga Bapak Bupati Kabupaten Jayapura memberi tugas kepada P4S yang kami sebut Onomi. Onomi ini sebuah nama dari bahasa Sentani Jayapura, namanya sejahtera. Lalu kami diberi tugas agar lakukan pembinaan terhadap kampung-kampung, khususnya para milenial. Demikian Pak. Di Jayapura aja atau ada sampai keluar juga kegiatan Bapak ini? P4S ini Pak, setelah kami tanya-tanya, dia baru ada satu di Jayapura, dan dalam kegiatan itu bukan hanya sekedar di Jayapura saja, tetapi bisa seluruh Papua dan Papua Barat, Pak. Itu ada itunya juga, ada surat dari Bupati juga atau SK atau apa Pak kegiatan Bapak ini? Ada Pak. Ada Pak. Apa ini surat dari Bupati itu ada. Jadi sebelumnya gimana Pak? Pendekatan ke masyarakat dulu atau gimana Pak? Kalau memulai kegiatan Bapak ini?
Saya lakukan pendekatan lebih dahulu. Lalu kemudian beberapa waktu belakangan ini saya diajak oleh dinas terkait untuk mengikuti sinkronisasi para kegiatan-kegiatan dinas-dinas yang terkait, OPD yang terkait di kabupaten, sinkronisasi, dan tugas saya di situ memberi motivasi kepada para kepala-kepala kampung untuk sampaikan bahwa kampung-kampung itu paling tidak bisa mandiri dengan mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Udah berapa lama jadi ini, Bapak? Saya berjalan mulai dari tahun 2018, Pak, sejak mulai pensiun hingga sampai sekarang, Pak. Jadi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat apa, Pak? Ada peningkatan dari sagu itu atau gimana, Pak? Oke, yang saya yang terkait dengan hal itu, saya masuk dalam kelompok anggota MASI, itu Masyarakat Sagu Seluruh Indonesia. Saya berkolaborasi, terus kemudian saya juga membuat MOU dengan Balai Besar Industri Hasil Pertanian di Makassar untuk koordinasi. Lalu beberapa waktu lalu kami telah membawa 2 OAP. OAP itu orang asli Papua, putra dan putri, untuk didiklatkan di Makassar, khususnya untuk pengolahan kakao. Karena di sini Bupati Jayapura concern terhadap perkebunan kakao, namun hasilnya itu belum optimal, sehingga kami sekolahkan 2 pemuda untuk bisa mengolah biji-biji kakao itu menjadi sebuah produk yang dapat dikonsumsi, umpamanya jadi minuman dan juga berupa makanan. Demikian, Pak. Itu idenya dari mana tuh lahir? PS4, bukan PS4, Pak, ya? Bukan ya? Bukan PS4, bukan ya? P4S, Pak. P4S, makanya ingatnya Ya. mainan itu aja. PS4. P4S. Jadi Ya. ini P4S. Singkatan dari apa tuh, Pak Bambang? P4S. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi kesibukan Pak Bambang di P4S itu aja, Pak? Atau ada kesibukan lain, Pak, setelah Purna ini? 80% saya disibukkan dengan urusan kampung-kampung seperti itu. 20%-nya ya di rumah bantu istri. Ada jualan jualan nasi kuning, Pak. Masya Kuliner. Pagi hari atau pagi? Kalau pagi saya ke kantor, Pak, karena kebetulan Sekda itu memberi ruangan kerja saya di kantor Bupati, di ruangan Bapeda, salah satu ruangan Bapeda, saya ditempatkan di situ untuk bila mana ada kepala-kepala kampung datang untuk berkonsultasi. Terus nanti kalau sore saya bantu istri sampai jam 11 malam itu saja, Pak. Oh, jadi nasi kuningnya itu sore, Pak, ya? Sore, Pak. Oh, kalau boleh tahu satu bungkus atau satu apa namanya itu? Satu bungkusnya diberi harga 20.000, Pak. Oh, itu ada sendiri, Pak, ya? Buat sendiri, Pak, ya? Buat sendiri. Sebab di rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Anak-anak sudah pada kerja semua. Oke, baik. Keluarganya ada berapa, Pak Bambang nih? Ada 3, Pak. Ya. 3, 2 kami asuh. Semuanya udah pada kerja semua. Ada yang nyangkut di strom nggak? Keluarga Pak Bambang nih? Ada, Pak. Jadi yang pertama itu di Pelente, Pelen Tarakan. Terus yang diasuh 1 jadi operator mesin. Saat ini posisi ada di Biak. Ya. Sementara yang lain itu ada di Kominfo dan juga ada di penerbangan, Pak. Masya Allah. Itu yang 2 ikut jejak ayahnya, ya? Iya, Pak.
Masya Allah. Pak Bambang, gimana Pak Bambang ini usia udah 60. Gimana kesehatan sendiri untuk melihat sehat bugar begini, gimana Pak Bambang? Apa aja nih? Rahasianya Kak Pak? Yap. Pak, ya rahasianya ya enjoy saja Pak. Terus kemudian saya memang mengkonsumsi kelor Pak. Kelor. Nah, kelor itu saya buatkan jadi teh ataupun kapsul Pak. Karena kelor ini banyak mengandung vitamin E dan vitamin C Pak. Seperti itu Pak. Kalau mau dicoba ya silakan. Apa pagi, apa siang, apa malam diminumnya? Saya lebih cenderung kalau malam Pak. Mengapa? Karena ketika kita istirahat, fungsi daripada kelor ini akan memperbaiki kondisi yang telah rusak sejak pagi. Karena dari pagi hingga sore itu kan banyak yang aus. Artinya banyak suasana yang perlu diperbaiki pada saat istirahat. Oleh sebab itu saya lebih suka konsumsinya kalau malam hari Pak. Cara buatnya gimana? Untuk teh itu ya daun kelornya kami keringkan dalam suhu tertentu, terus kemudian kami mixer ataupun kami blender, kami haluskan, tapi terus masukkan dalam kantong-kantong teh. Kantong-kantong teh lalu kemudian dicelup-celup. Hasilnya seperti ini loh Pak. Nih, tuh. Enak ini Pak. Seger ini Pak. Terus kalau yang bubuk, kalau yang nggak suka minum, ini masukkan dalam ini Pak. Kapsul. Oh, itu Pak. Baik, Iya, Pak. baik. Wah, ramuannya, olahannya udah dibuka di sini ya. Baik, Pak Bambang. Gimana teman-teman di IKPLN Jayapura sendiri, apa aja nih kegiatan dari IKPLN sendiri, Bapak di sana? Monitoring kami ya bervariasi, Pak. Rata-rata jadi vendor gitu loh, Pak. Jadi vendor gitu. Rata-ratanya. Kalau yang teknik jadi vendor untuk ya dengan dengan PLN. Hanya mungkin kalau saya sendiri yang berbeda. Saya terjun ke masyarakat dengan membentuk sebuah lembaga pendidikan untuk meningkatkan agar ada di tengah masyarakat itu wirausaha baru seperti itu Pak. Masya Allah. Jadi teruslah berbagi ya, seperti Pak Beni kemarin mengajak orang-orang untuk berbagi. Masya Allah. Iya Pak. Ya. Oke, Pak Bambang. Ya Pak. Mungkin ada salam-salam buat teman-teman IKPLN Indonesia. Ya, yang pertama untuk teman-teman IKPLN di seluruh Indonesia, yang pertama ya jangan putus asa. Artinya ketika kita sudah tidak bertugas lagi, tentunya banyak menghadapi kesepian. Orang jadi kurang bertegur sapa dan sebagainya. Oleh sebab itu ciptakanlah pekerjaan-pekerjaan supaya tetap berenergi. Sebab bila tidak menciptakan pekerjaan, itu nanti bisa stroke Pak. Iya. Sehingga harus bisa dan mensyukuri apa yang sudah didapat, demikian Pak. Baik Pak Bambang Wahyono, di hari ulang tahun yang ke-60 kita ajak masuk ke studio IKPLN TV virtual nih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, demikian IKPLN TV menyapa kali ini bersama Pak Bambang Wahyono dari IKPLN Jayapura. Terima kasih Pak Bambang dan salam sehat selalu Bapak. Baik Pak, sama-sama Pak. Salam sehat untuk Bapak.